Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Amin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Amin. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia. Di antaranya pada hari ini kita bisa melaksanakan amal ibadah, tidak lain karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan menambahkan taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqamah dalam melaksanakan amal-amal ketaatan, melaksanakan amal ibadah. Dan kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini kita akan membahas satu hikmah di antara sekian hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Hikam. Ada satu hikmah yang disebutkan oleh beliau sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Beliau menegaskan, la tarhal min kaunin ila kaun fatakun kahimarir riha يسير والمكان الذي ارتحل إليه هو المكان الذي ارتحل منه ولكن ارحل من الأقوام إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وافهم قوله صلى الله عليه وسلم وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم. Ini adalah satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, mengingatkan kepada kita bahwa kita sebetulnya yang berada di dunia, yang sedang berada di atas bumi ini sebetulnya sedang melaksanakan satu perjalanan.
Kita semuanya sedang melakukan satu perjalanan yang sangat menentukan. Apakah kita akan mendapatkan kesuksesan, akan mendapatkan keberuntungan di akhir perjalanan atau sebaliknya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, dan selalu ini yang diingatkan oleh beliau kepada para sahabat, jangan sampai mereka merasa bahwa mereka akan berada di dunia selamanya, bahwa mereka akan berada di dunia dalam jangka waktu yang lama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan generasi terbaik itu, generasi yang dibina, dididik langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut oleh Allah sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, generasi yang terbaik yang pernah dikeluarkan untuk umat manusia, generasi yang menjadi contoh yang disebut oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, maknanya adalah generasi sahabat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang disebut oleh sebagian ulama punya kedudukan, bahkan kalau bukan karena adab kepada Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa kedudukan para sahabat hampir sama dengan para nabi. Kalaulah bukan karena adab kepada Allah, tapi karena adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap para nabi lebih tinggi kedudukannya daripada para sahabat. Mengapa sebagian ulama sampai mengatakan semacam itu? Karena para sahabat adalah orang-orang yang luar biasa perjuangannya, khidmahnya kepada agama, khidmahnya kepada dakwah, infaknya di jalan Allah, jihadnya, akhlak mereka, ibadah mereka, zuhudnya mereka. Sekarang kita bertanya, kenapa semuanya itu bisa terwujud dalam diri mereka? Bagaimana mereka menjadi orang-orang terbaik, orang-orang soleh yang tidak ada tandingannya sepanjang sejarah umat manusia? Tidak ada satu generasi yang seperti generasi sahabat, tidak ada. Kita lihat, bayangkan bagaimana orang seperti Umar bin Khattab misalnya radhiyallahu anhu. Tidak pernah kita melihat ada sosok seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sesudah wafatnya beliau. Manusia langka yang istimewa. Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan perjuangannya, kesetiaannya bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berkorban untuk Rasulullah. Dan kita sering mendengar bagaimana riwayat, satu riwayat saja tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika dimobilisasi oleh Nabi untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kita sering mendengar bagaimana Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Apa jawaban Abu Bakar? "Taraktu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Artinya tidak ada harta yang ditinggalkan, semuanya diserahkan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah. Manusia seperti apa yang semacam ini? Orang seperti apa yang semacam ini? Luar biasa. Bagaimana kita melihat sosok Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi' ketika dipersaudarakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf dari Mekah datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Tidak ada harta yang dibawa, tidak ada tempat tinggal, tidak ada keluarga, tidak punya istri. Dipersaudarakan dengan orang Ansar. Lalu Sa'ad bin Rabi' ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya akhi, aku adalah orang Ansar yang paling kaya. Sekarang kita bagi dua harta saya. Sebagian milik saya, sebagian milik kamu. Rumah ini sebagian punya saya, sebagian kamu tempati.
Bahkan dia mengatakan, saya punya istri, kamu mau istri yang mana silakan. Ini orang semacam apa yang semacam ini? Hidup di dunia yang semacam apa ini? Barangkali kita akan bertanya-tanya, apa benar ada manusia yang semacam itu? Manusia yang istimewa di luar jangkauan kita, khayalan kita. Bagaimana Nabi berhasil mencetak orang-orang yang semacam itu, yang bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis, tapi dipraktikkan langsung dalam kehidupan mereka, terwujud dalam kehidupan mereka. Itsar tidak hanya diucapkan, tapi benar-benar mereka praktikkan dalam kehidupan mereka. Luar biasa. Kenapa Nabi berhasil menciptakan satu generasi, bukan hanya satu dua, tapi hampir semua sahabat rata-rata imannya luar biasa. Karena ada satu hal yang ditekankan oleh Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hendaklah engkau hidup di dunia seperti musafir, seperti orang gharib yang asing hidup di dunia ini. Kalian tidak lama berada di dunia ini, kalian akan pergi dari dunia ini, kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW yang menegaskan kepada para sahabat, aktsiru min dzikri hadimil ladzat al-maut. Ingat, banyak ingat kematian. Kalian semuanya akan menghadapi kematian. Selalu diingatkan oleh Nabi, agar jangan sampai hati mereka terpaut dengan dunia, dengan dunia, dengan dunia, selalu dengan dunia, yang membuat manusia ini tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati, karena hati ini masih terpaut dengan dunia. Jadi Nabi SAW mengarahkan mereka, mengajarkan mereka, raih dunia, ambil dunia, cari dunia, jadikan itu sebagai kendaraan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berdagang sama seperti kita, mereka juga beraktivitas sama seperti kita, mereka juga menikah, mereka juga berkebun, mereka juga bercocok tanam sama seperti kita, mereka juga bermuamalah. Tapi semua yang mereka lakukan itu adalah untuk Allah. Ada orientasi besar, ada niat yang luar biasa yang ada dalam hati mereka, bahwa mereka tidak melakukan itu kecuali karena Allah, ingin mendapatkan ridha dari Allah, ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, ingin mendapatkan kedudukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah dalam hikmah ini. Beliau mengatakan, la tarhal min kaunin ila kaunin. Jangan sampai kalian pergi dari satu kaun ini makhluk, dari satu makhluk ke makhluk yang lain, dari satu alam ke alam yang lain, dari satu dunia ke dunia yang lain, berkutat-kutat hanya di antara makhluk, berkutat-kutat hanya di antara alam yang satu ke alam yang lain, selalu di antara makhluk. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, la tarhal min kaunin ila kaun. Tarhal ini dari makna rahala, rihlah. Jangan rihlah itu dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu makhluk ke makhluk yang lain, dari satu dunia ke dunia yang lain. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah, fatakun kahimarir riha. Kata beliau, kalau itu yang terjadi, persis seperti keledai di penggilingan, muter-muter aja di situ. Keledai itu, ya, mereka dulu ingin menggiling gandum itu, pakai keledai buat menarik itu penggilingan. Jadi dia muter, dia jalan, tapi ketemu ke situ lagi, jalan lagi, ketemu ke situ lagi. Tempat dia bergerak itu adalah tempat yang dia tuju, muter-muter di situ, nggak beranjak kemana-mana. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, fatakun kahimarul riha. Yasir wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwal makanul ladzi irtahala minhu. Dia berjalan, betul dia berjalan, tapi dia berjalan, ya, dia berjalan bergerak dari tempatnya
menuju kepada tempatnya semula. Nggak kemana-mana, dia menuju kepada tempatnya semula. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, jangan kita berjalanan dari dunia ketemu dunia lagi, ketemu dunia lagi, ketemu dunia lagi. Berjalannya kita hanya melulu terbatas pada alam dunia. Beliau mengingatkan kepada kita, jangan hanya berkutat di dunia. Kalau kita ingin melakukan perjalanan, lakukan perjalanan yang istimewa, lakukan perjalanan yang luar biasa. Apa perjalanan yang istimewa itu? Allah Ta'ala mengatakan, fafirru ilallah, berlari menuju kepada Allah, berjalan menuju kepada Allah, bergerak menuju kepada Allah. Jangan hanya berkutat di dunia dari makhluk ke makhluk, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan ini kepada para sahabat. Fisiknya ada di dunia, betul, fisiknya ada di dunia, badannya ada di dunia, raganya ada di dunia, tapi hatinya menuju kepada Allah, niatnya menuju kepada Allah. Yang dicari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ditanamkan. Jadi jangan sampai tujuannya hanya berkutat di dunia lagi, ya. Dari satu dunia ke dunia yang lain, dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Tapi sekali-kali kita melakukan rihlah, melakukan perjalanan kepada Al-Mukawwin, kepada yang menciptakan makhluk. Yang menciptakan makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diinginkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengarah kepadaku. Disebutkan oleh Allah, wastana'tuka li nafsi. Aku ciptakan engkau untuk mengabdi kepadaku, bukan untuk berkutat dengan dunia. Ini yang disebutkan oleh Allah. Jadi kita dihadirkan ke dunia oleh Allah, diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan hanya untuk bersenang-senang di dunia, untuk menikmati dunia, ya, untuk mendapatkan dunia, untuk mencari dunia semata-mata hanya untuk itu, bukan. Allah hadirkan kita, Allah ciptakan kita, Allah berikan fasilitas di sekitar kita semuanya adalah agar kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang paling fundamental, yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Banyak orang yang lupa mau kemana kita sebetulnya. Apa tujuan Allah menghadirkan kita ke dunia? Jangan sampai kita lupa kepada tujuan kita, niat kita, orientasi kita. Ini yang diingatkan selalu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bicara tentang orang yang jauh dari Allah, orang yang kafir, orang yang ateis, orang yang komunis, orang yang sosialis. Kita nggak bicara tentang mereka. Jelas hidup mereka memang hanya untuk dunia. Nggak kenal mereka kepada Allah, tidak percaya mereka kepada Allah. Mereka hanya hidup untuk dunia. Hidupnya, matinya untuk dunia, pikirannya untuk dunia, perjuangannya untuk dunia. Yang dicari adalah dunia. Itu mereka. Karena mereka tidak beriman. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Memang ada di antara mereka yang kafir. Nggak usah dibicarakan yang kafir. Memang sudah tidak percaya kepada Allah. Nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu pembahasan kita. Mereka memang sudah tertutup hatinya, tercover hatinya, maka disebut kafir. Jadi kafir itu dari bahasa Arab, ya, maknanya menutup. Di sekarang dipakai cover, katanya tutup. Jadi menutup hati mereka, menutup keimanan, menutup hatinya. Mereka tidak lagi beriman, tidak mau beriman kepada Allah. Mulhid. Kalau mereka semacam itu, ya itu memang biasa. Yang jadi pembahasan kita, yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah, ini bahasan ditujukan kepada kita yang mengaku beriman.
kepada kita yang mengaku mukmin, yang mengaku muslim, yang mengaku percaya kepada Allah, yang setiap waktu kita selalu mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa makna dari bacaan tersebut? Apa makna dari ikrar tersebut? Kita berikrar, ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu ikrar kita kepada Allah. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah. La tarhal min kaunin ila kaunin. Jangan kita berkutat selalu dari dunia ke dunia, dari dunia ke dunia. Apa maknanya? Beliau mengatakan, jangan sampai kita beribadah, bungkusnya ibadah, lahiriahnya ibadah, beramal saleh, melakukan ketaatan, tapi yang dicari dari ibadah itu adalah al-khususiyah, keikbalil khalqi wal izz wa tarbiyatil mahabah fi qulubin nas. Jangan sampai yang dicari dari ibadah tersebut adalah biar orang menyanjung, biar orang menyambut kita, menghargai kita, mengapresiasi kita. Itu dunia. Ibnu Athaillah ingin mengatakan itu dunia. Kalau yang dicari dari ibadah hanya itu, hanya sanjungan manusia, penghargaan manusia, dunia lagi, dunia lagi. Jadi muternya ya di dunia aja. Bungkusnya aja seakan-akan dia melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi hatinya tidak menuju kepada Allah, menuju kepada dunia, kepada makhluk. Hatinya masih terpaut dengan makhluk, dengan manusia. Bagaimana agar manusia menghargai, mengapresiasi? Ada juga yang dia beribadah, tapi dia yatlub al-karamah wa khawarik al-adat. Dia ibadah, tapi yang dicari adalah apa itu yang disebut dengan karamah. Ya, yang dicari adalah sesuatu yang luar biasa. Gimana biar sakti? Amalan apa kira-kira? Dia tanya sama orang, gimana caranya biar saya punya kesaktian, bisa melakukan ini itu yang luar biasa. Ya, kalau ada amalan yang semacam itu dia rajin. Ya, ada wirid-wirid tertentu barangkali, ada zikir-zikir tertentu, ada bacaan tertentu, ada amalan tertentu, maka dia laksanakan. Kenapa? Karena ada kepentingan untuk dirinya. Dunia yang lagi yang dicari. Makanya rame, yang semacam itu rame. Kalau jamaah punya praktek semacam itu, insya Allah banyak itu pengunjungnya. Sebab itu yang dicari sekarang. Ada orang yang membuka praktek misalnya, apalagi menjelang pemilu. Kalau mau jadi anggota legislatif, nah ada mahar berapa dia mau berikan, nanti akan dikasih amalan-amalan tertentu yang dia amalkan. Jadi selalu berkutat dengan dunia lagi. Ibadahnya adalah untuk dunia, ketaatannya adalah untuk dunia, semangatnya dalam melakukan amal saleh adalah untuk dunia. Apalagi amalan kalau bisa jadi orang kaya, rezekinya banyak, ya, siap dia mengamalkan, biar nggak tidur semalaman juga nggak apa-apa. Jaga lilin. Kenapa? Di sininya dunia. Pokoknya kalau untuk urusan dunia siap, apa saja siap untuk dilakukan. Ini yang disebutkan tarhal min kauni ila kauni, selalu kaum. Selalu dari alam ke alam yang lain, dari satu makhluk ke makhluk yang lain, itu yang dicari. Banyak manusia yang berkutat-kutat di sana. Termasuk diantaranya adalah para ulamanya, para mubalignya, para da'inya. Yang dicari apa biasanya? Amplopnya atau isi amplopnya? Isinya. Kalau hanya itu terus, popularitas yang dicari, kekayaan yang dicari, ini nggak akan pernah selesai. Dunia terus.
Itu yang membuat kita harus melakukan evaluasi. Jangan-jangan kita selama ini melakukan aktivitas kelihatannya ibadah, tapi intinya hakikatnya bukan ibadah. Hanya untuk mencari kepentingan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah, la tarhal min kaunin ila kaun. Jangan berkutat dengan dunia, jangan dari dunia yang satu ke dunia yang lain. Kalau bukan popularitas, jabatan. Kalau bukan jabatan, wanita. Kalau bukan wanita, harta. Kalau bukan harta, tahta. Macam-macam, semuanya kaitannya dengan dunia. Lalu yang untuk Allahnya yang mana? Yang untuk Allah yang mana? Ini yang disebutkan walakin irhal ilal mukawwin, kata Ibnu Athaillah. Tapi cobalah lakukan rihlah, perjalanan menuju kepada Allah. Berjalanlah menuju kepada Allah. Jadikan Allah sebagai orientasi kita dalam ibadah. Pokoknya saya melakukan ini karena Allah. Saya mencari ridha dari Allah. Adapun kalau yang lain-lain itu hanya sampingan saja. Dapat nggak dapat itu urusan Allah. Allah yang ngasih. Harus itu yang jadi tujuan utama. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat dalam berjuang. Mereka ketika berjihad di jalan Allah, mau dapat ghanimah, tidak dapat ghanimah, itu urusan belakangan. Yang penting jihad di jalan Allah, mendapatkan syahid atau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Itu urusan yang penting. Irhal min kaunin, ya la tarhal min kaunin ila kaunin, walakin irhal ila al-mukawwin, kata beliau. Tapi berjalanlah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, dan ini pula yang ditanamkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan wa tashbihuhu bil himar dalilun ala baladati wa qillati fahmi. Ibnu Athaillah menyamakan dengan keledai penggilingan. Keledai penggilingan tadi kita sebut keledai penggilingan, itu yang ditarik itu. Diikatkan tali, dia jalan, kembali lagi ke tempat semula. Jalan, balik lagi ke tempat semula. Kenapa disebut keledai? Keledai itu adalah binatang yang paling bodoh. Ya, disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah. Ya, kamatsalil himari yahmilu asfara. Sama seperti orang yang dia di punggungnya banyak buku-buku, banyak kitab-kitab yang dia bawa, tapi dia nggak paham itu kitab. Dia nggak paham apa isi dari kitab itu. Banyak orang yang punya pengetahuan, punya ilmu barangkali, tapi dia tidak amalkan, seperti keledai. Kamatsalil himar yahmilu asfara. Cuma dia bawa kemana-mana. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula yang dijadikan perumpamaan oleh Ibnu Athaillah, jangan seperti keledai penggilingan. Tapi kita harus menjadi makhluk Allah yang tahu bahwa kita menuju kepada Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kemudian Ibnu Athaillah menyitir, ya, sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan dulu, Nabi juga begitu, kata beliau, wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Itu niat. Ini Nabi mau membangun peradaban baru di Madinah, mau membangun komunitas baru di Madinah, masyarakat baru, masyarakat Islami. Mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika mereka berhijrah, diingatkan oleh Nabi, hati-hati niatnya. Ini bab pertama, karena tidak bisa membangun satu masyarakat yang beradab kalau niatnya sudah salah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan,
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jangan sampai salah niat, benar aktivitasnya itu mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah katanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau benar itu yang jadi niatnya, mereka dapat, kata Nabi. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya sama bungkusnya sama, ya bungkusnya sama-sama bergerak dari Mekah ke Madinah. Tapi Nabi mengatakan ada yang niatnya lain. Duduknya sih sama-sama di majelis, tapi niatnya lain. Mudah-mudahan niat kita ikhlas semua. Nabi ingatkan ini, sama aktivitasnya sama, cuma niatnya beda, kata Nabi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, kalau hijrahnya karena dunia, ingin dapat dunia, ingin cari dunia, atau ingin menikahi seorang wanita. Jadi memang masalah niat ini dari dulu ini, ya, diingatkan oleh Nabi SAW. Siapa yang itu yang jadi niatnya dunia atau wanita, apa kata Nabi? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya cuma dapat itu, kata Nabi. Yang didapat ya itu. Para ulama mengatakan, kenapa tidak seperti yang pertama? Kalau Nabi pertama sampai menyebutkan 2 kali, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, disebutkan lagi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi yang kedua enggak disebutkan lagi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Nabi tidak mengatakan fa hijratuhu ila dunya atau hijratuhu ila imra'ah. Nabi tidak mengatakan itu. Kenapa? Karena saking hinanya Nabi tidak mau menyebutkan itu. Ini yang dikatakan oleh para ulama, tidak layak untuk disebutkan. Niat-niat yang semacam itu bukan niat yang layak untuk disebutkan atau ditanamkan dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semuanya melaksanakan aktivitas benar-benar karena Allah, ikhlas karena Allah. Kalau seandainya kita melakukan aktivitas ibadah, amal, ya ikhlas karena Allah, insya Allah bakal akur, bakal harmonis, bakal bersaudara. Kenapa? Karena tujuannya sama. Tujuannya sama. Yang dicari ridho Allah. Ridho Allah sangat luas, rahmat Allah sangat luas. Insya Allah kalau niatnya benar, insya Allah kita akan dapat dunia dan akhirat. Tapi kalau niatnya nggak benar, dapatnya cuma capek saja, lelah saja. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita semua. Semoga niat kita ikhlas karena Allah, aktivitas kita karena Allah, kita mendapatkan apa yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita jeda sejenak, kita baca shalawat asyhur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashmil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashmil بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين.
أيديهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwatal iman rahimakumullah. Inti dari pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana kita meluruskan orientasi kita. Bahwa orientasi kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah mencari ridha dari Allah. Di mana saja kita berada, aktivitas apa saja yang kita lakukan. Apakah kita sedang melaksanakan ketaatan, kita sedang bekerja, kita sedang mencari nafkah, kita sedang bersama keluarga. Kalau niatnya benar akan dapat di sisi Allah Ta'ala. Tetapi walaupun pekerjaan yang kita kerjakan adalah pekerjaan yang luar biasa bagus dalam pandangan manusia, tetapi kalau niatnya salah maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dia akan seperti debu yang berterbangan yang tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat, insyaallah kita dapat. Ada satu hal, satu ungkapan disebutkan oleh Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, "Kif bi babin wahid." Hendaknya engkau berdiri di satu pintu. Hendaknya engkau mengetuk satu pintu. Jangan mengharapkan pintu-pintu yang lain. Satu pintu saja, yaitu pintu Allah. Engkau ketuk pintunya. Apa kata beliau? Tuftah lakal abwab. Insyaallah bukan cuma pintu Allah, pintu-pintu yang lain bakal terbuka. Kalau yang engkau ketuk adalah pintu Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar hanya Allah yang menjadi harapanmu. Insyaallah pintu yang lain akan terbuka buat engkau. Waqta' li sayyidin wahid. Hendaklah engkau taat kepada satu majikan. Ya, jangan majikan-majikan yang lain, satu majikan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tukhda' lakal riqab, maka semuanya akan tunduk kepadamu. Yang penting benar-benar engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh, sebab segala sesuatu semua kuncinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba yang ikhlas, lurus kepada Allah. Semoga amal kita, ibadah kita, ketaatan kita, aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal iman rahimakumullah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.